Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Alinka, saya dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian bebas, dan juga kejadian bersyarat. Untuk pengertian yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah dua atau lebih kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi jika kejadian yang pertama terjadi, kejadian yang kedua tidak mungkin terjadi. Berikut contoh soal yang akan dijelaskan oleh Leo. Perkenalkan, nama saya Leo dan saya akan menjelaskan dua contoh soal tentang kejadian saling lepas. Yang pertama merupakan, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah atau BM dan 7 bola biru atau BB. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola merah atau bola biru. Penyelesaiannya menggunakan rumus peluang yang sama dengan NA per NS, di mana NA merupakan jumlah hasil yang mendukung kejadian A, dan NS merupakan total hasil dalam ruang sampel. Nah, yang pertama merupakan kita harus mencari total dari jumlah bola. Jadi, kita ambil pertama bola merah atau BM, kita memiliki 5. Lalu, bola biru atau BB, kita memiliki 7. Jika kita tambahkan, kita akan mendapatkan 12. Jadi, jika kita mencari peluang dari bola merah, akan merupakan 5 per totalnya merupakan 12, dan peluang dari bola biru merupakan 7 per totalnya yaitu 12. Selanjutnya, kan ini ditanyanya itu tentukan peluang terambilnya bola merah atau bola biru. Jadi kita harus tambahkan keduanya. Tambah 7 per 12 sama dengan 12 per 12 yang menghasilkan 1. Atau jika kita kalikan dengan persen, maka akan dapat peluang 100% untuk mendapatkan bola merah atau bola biru. Selanjutnya, untuk soal yang kedua merupakan sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka ganjil. Pertama, kita harus mencari total kemungkinan, di mana harus diketahui bahwa angka pada dadu merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sudah diberitahu kan di sini. Selanjutnya, kan ditanya tentang angka genap. Jadi, terdapat berapa angka genap dari 6 angka tersebut? Angka genap merupakan 2, 4, dan 6 dari sini. Selanjutnya, untuk angka ganjil merupakan 1, 3, dan 5. Masing-masing terdapat 3. Selanjutnya, kita harus mencari peluang dari angka genap. Peluang dari angka genap, kita ambil 3 dari sini, dan 6 dari total dari sini. Jadi, merupakan 1 per 2. Selanjutnya, kita juga harus mengambil peluang dari angka ganjil. Dimana kan di sini tadi udah hitungnya merupakan terdapat 3 dan total merupakan 6. Jadi disederhanakan menjadi 1 per 2. Jika kita melempar dadu, kita tidak bisa mendapat angka ganjil dan genap dengan bersamaan, selalu satu atau lainnya. Jadi kita harus tambahkan keduanya untuk mendapatkan total. Dari sini kita ambil dari masing-masing hasil peluang 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 1 dikali dengan persen, mendapatkan 100%. Jadi, peluang kita mendapatnya angka genap atau angka ganjil merupakan 100%. Untuk pengertian yang kedua, yaitu pengertian kejadian yang tidak saling lepas, itu adalah kejadian yang beranonim dengan kejadian saling lepas. Jadi ada dua atau lebih kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau memiliki elemen yang sama dalam ruang sampel. Ini adalah contoh soal yang akan dijelaskan oleh Tiur. Hai guys, perkenalkan nama saya Angelina Tiur Indah Nadia, saya kelas 12G. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal yang akan saya presentasiin. Jadi, untuk soal yang pertama, itu ada 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Jadi di sini udah saya buat dadunya 2, yang pertama yang warna kuning dan juga yang warna biru. Dan udah saya arsir juga, dan itu ada rumusnya di bawahnya. Jadi untuk ketentuannya, yang ke sebelah kanan itu adalah yang warna merah, dan yang ke bawah itu adalah yang warna biru. Di ketentuan yang warna merah itu lebih dari 4, berarti 5 dan 6. Jadi ada jumlahnya 6 dan 6, jadi 12. Kita bisa masukkan rumus NA sama dengan 12. Dan yang warna biru itu adalah lebih dari 5, berarti cuma ada angka 6. Berarti angkanya 6.
Rumusnya adalah NB sama dengan 6. Lalu kita masukkan rumusnya, NA, A arsiran B sama dengan 2. Lalu NS-nya sama dengan 36. Lalu kita masukkan semua rumus, yaitu nilai dari dia sendiri per 36 NS-nya. Terus kita tambah dan kita kurang, lalu hasilnya kita sederhanakan jadi 4/9. Selanjutnya untuk nomor 2, itu soalnya yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. 2 bola diambil secara bersamaan tanpa pengembalian. Tentukan probabilitas bahwa bola pertama yang diambil berwarna merah. Jadi bola warna merah itu totalnya 5, jumlah totalnya 5 ditambah 3, jadi 8. Rumusnya PA sama dengan 58P, A sama dengan 85. Jadi terus kita nyari yang warna biru. Ini rumusnya yang warna biru 37P, BA-nya sama dengan 73. Dengan syarat bola pertama harus berwarna merah. Terus kita masukin semua rumusnya. PA arsiran B sama dengan PA dikali PB. Lalu kita bisa lihat sendiri di sini. P arsiran B sama dengan 16 dikali 16. Sama dengan, lalu hasilnya sama dengan 136P. A arsiran B, itu total dari P-nya. Lalu kita bisa masukin rumusnya lagi, 61 dikali 61, itu punya PA dan juga PB-nya. Hasilnya sama dengan 361. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi rumusnya. P A arsiran B itu sama dengan P A dikali dengan PB, atau totalan bola merah dikali dengan totalan bola biru. Hasilnya sama dengan 58 dikali 37. Mungkin kalian bertanya-tanya 58 ini berasal dari mana? 58 ini berasal dari jumlah PA yang udah kita hitung tadi, atau yang bisa saya lingkari itu bisa dilihat. Selanjutnya, dari mana angka 37 itu berasal? Angka 37 yang saya lingkari ini berasal dari angka PBA yang udah kita hitung tadi, yang punya si bola biru. Lalu hasil dari kedua hitungan ini itu adalah 1556P. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang untuk berwarna biru. Rumusnya adalah A arsiran B sama dengan 85 dikali 73. Sama dengan, mungkin kalian bertanya-tanya juga dari mana angka 85 ini berasal. Angka 85 ini berasal dari bilangan yang udah kita hitung tadi, dari si total yang berwarna merah. Atau bisa kalian lihat yang saya lingkari tersebut. Lalu dari mana angka 73 tersebut berasal? Angka 73 tersebut berasal dari angka yang udah kita hitung tadi milik bola si merah yang saya lingkari tersebut. Jadi rumusnya sama kayak cara menghitung bola yang berwarna merah seperti di atas. Lalu dari kedua angka tersebut menghasilkan yaitu 5115. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Untuk pengertian yang ketiga, kejadian bebas. Kejadian bebas itu adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terjadinya satu kejadian tidak mungkin memengaruhi peluang kejadian lainnya. Berikut adalah soal contoh dari yang akan dijelaskan oleh Tiffany. Perkenalkan, nama saya Tiffany Elvaseri. Kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal kejadian bebas. Nah, soal yang pertama, sebuah koin dilemparkan 2 kali. Peluang munculnya kepala pada lemparan pertama adalah 1/2. Jika kepala muncul pada lemparan pertama, peluang munculnya kepala pada kedua lemparan adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita tentukan dulu kejadian A dan B. Kejadian A merupakan kejadian di mana kepala
muncul pada pelemparan pertama. Kejadian B adalah kejadian di mana kepala muncul pada pelemparan kedua. Nah, setelah melakukan ini, kita akan menentukan peluang kejadian A dan B. PA adalah peluang kejadian kepala muncul pada pelemparan pertama. Berarti jumlahnya itu 1/2. Sedangkan PB adalah peluang kejadian kepala muncul pada pelemparan kedua, yaitu 1/2 juga. Setelah ini, hitung peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Rumusnya, P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Berarti hasilnya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Berarti peluang munculnya kepala pada kedua lemparan adalah 1/4 atau juga 25%. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Peluang munculnya angka 6 pada lemparan pertama adalah 1/6. Jika angka 6 muncul pada lemparan pertama, peluang munculnya angka 6 pada lemparan kedua tetap 1/6. Berapakah peluang angka 6 pada kedua lemparan tersebut? Nah, pertama kita akan tentukan dulu kejadian A dan B. Kejadian A adalah kejadian di mana angka 6 muncul pada lemparan pertama. Kejadian B adalah kejadian angka 6 muncul pada lemparan kedua. Nah, setelah ini kita akan tentukan peluang kejadian A dan B. Pertama kita tulis PA yang merupakan peluang munculnya angka 6 pada lemparan pertama. Berikutnya PB merupakan peluang munculnya angka 6 pada lemparan kedua. Di sini sesuai soal berarti dua-duanya sama-sama 1/6. 1/6, 1/6. Nah, lalu kita akan hitung peluang kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Berarti peluang kejadian A dan B adalah PA kali PB. Berarti 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Berarti peluang munculnya angka 6 pada kedua lemparan adalah 1/36 atau sekitar 2,78%. Terakhir adalah kejadian bersyarat. Nah, kejadian bersyarat ini adalah kejadian yang peluangnya itu terjadi bergantung kepada kejadian lain yang telah terjadi sebelumnya. Ini akan ada di soal contoh oleh Kairi. Nah, kita punya contoh soal dari kejadian bersyarat, yaitu di sebuah sekolah terdapat 100 siswa, 60 suka matematika, 40 suka fisika, 25 suka keduanya. Jika dipilih secara acak yang suka fisika, besar yang suka MTK berapa juga, ya kan? Nah, kita tahu bahwa rumusnya itu adalah ini. Nah, maka kita harus tahu A itu berapa, terus B itu juga berapa.
Nah, dari sini kita cari A itu adalah kejadian siswa suka matematika. Kemudian kita buat B. B itu adalah kejadian siswa suka fisika. Nah, kita harus cari dulu berapa PA, PB, dan gabungannya. PA itu kita punya 60/100. Nah, 60 itu dikasih tahu di soal ya. Per 100. 100 itu adalah jumlah siswanya. Berarti 60/100. Kita buat 60/100 sama dengan 0,6. Kemudian kita harus nyari PB-nya berapa. PB-nya tuh ada 40. Maka kita buat 40/100. 40/100. Maka jawabannya 0,4. Kemudian kita buat P sama dengan A gabung P. Nah, ini yang suka keduanya ya. Nah, dari sini kan di soal itu dikasih tahu bahwa yang suka keduanya adalah 25 kan. Maka kita buatlah 25/100 sama dengan itu sekitar 0,25. Nah, dari sini kita masukkanlah ke rumusnya itu. Sama dengan P A gabung B per PB. Nah, dari yang atas ini kita udah dapatkan P A gabung B itu 0,25. Maka kita langsung buat aja 0,25. Kemudian per PB-nya itu kan udah kita dapatkan tadi 0,4. Maka jawabannya 0,625. Kita buat presentasenya ya. Berarti 62,5. Nah, kemudian dapatlah kita 62,5 ini. Kemudian kita punya lagi soal lain. Dalam satu kartu remi standar itu 52 kartu, berapa peluang terambil kartu sekop jika diketahui kartu gambar itu ada J, Q, sama K? Ya kan? Berarti ini sama ya sama yang kayak tadi. Kita gabungin, dia taruh ke yang rumus ini. Nah, maka setelah dari situ kita harus tahu A itu berapa, B itu juga berapa. Nah, A itu adalah kejadian terambilnya kartu sekop, kemudian yang B itu adalah kejadian terambilnya kartu gambar. Itu kartu gambar. Nah, maka yang pertama harus kita tahu adalah banyaknya kartu gambar dalam satu kartu remi. Nah, dalam satu remi itu ada jenis sekop, hati, wajik, sama keriting kan. Terus memiliki 3 kartu gambar, yaitu J, Q, sama K. Maka kita harus tahu total kartu gambarnya berapa. Nah, dengan cara kita buat total kartu gambar yang pertama itu adalah 3. 3 itu dapat dari yang J, K nya itu, kemudian kita kalikan dengan 4. 4 itu kita dapat dari sekop, hati, wajik, keriting, dan kita dapat hasilnya adalah 12. Nah, kemudian kita harus tahu banyaknya kartu gambarnya itu berapa yang merupakan kartu sekop, yaitu ada J, Q, sama K, yaitu ada 3 kartu kan. Nah, kita masuklah ke rumusnya itu. Nah, maka P A gabung B per PB. Nah, A gabung B ini kita dapatnya 3/52. Dapat dari mana 3/52? Karena yang kartu gambar itu kan ada 3 kan, maka kita buat adalah 3/52. 52 itu adalah jumlah seluruhannya. Jadi kita buatlah ini 3/52. Kemudian habis itu PB-nya itu adalah 12/52. 12 itu yang 3 dikali 4 itu ya, 12/52. Kemudian kita tinggal masukkan aja
Ini kan 52 bisa kita habiskan kan? 3 juga bisa kita matikan satu sama lain, yaitu 1/4 kan jawabannya. Maka 1/4 itu setara dengan 25%. Maka soal untuk kedua ini dapat kita pecahkan. Jawabannya adalah 25%. Dan terima kasih dalam video ini, semoga bisa membantu dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih.